Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama di sini saya akan memperkenalkan diri. Nama saya Muhammad Rizky Nur Pratama. Saya dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Prodi Manajemen di Universitas Pancasakti Bekasi dengan dosen pengampu Bapak Luluh Abdillah Kurniawan SEMM. Ya, langsung saja kita masuk ke materi yang pertama, yaitu manajemen sumber daya manusia. Pengertian manajemen SDM. Manajemen sumber daya manusia atau bisa disebut MSDM adalah pemanfaatan para individu untuk mencapai tujuan-tujuan organisasi. Mondi 2008. Tujuan manajemen sumber daya manusia adalah meningkatkan kontribusi produktif pada karyawan bagi organisasi secara strategik. Kontribusi produktif para karyawan bagi organisasi secara strategik. Etis dan bertanggung jawab sosial atau Walter and Davis 1996. SDM adalah aset yang harus dikelola secara cermat dan sejalan dengan kebutuhan organisasi. Tahu dalam kurung Skerul atau Jackson 2006. Apa perbedaan MSDM dengan manajemen personalia? Dalam istilah manajemen personalia terkandung pengertian bahwa karyawan atau personalia hanya dianggap sebagai salah satu faktor produksi yang tenaganya harus digunakan secara produktif bagi pencapaian tujuan perusahaan. Sedangkan dalam istilah MSDM terkandung pengertian bahwa karyawan SDM yang ada dalam perusahaan merupakan aset atau kekayaan milik yang berharga perusahaan, sehingga harus dipelihara dari dipenuhi kebutuhan dengan baik. Tujuan-tujuan MSDM, tujuan organisasional, tujuan fungsional, tujuan kemasyarakatan, tujuan personal. Tujuan organisasional memastikan bahwa MSDM berkontribusi pada efektivitas organisasional Departemen SDM, membantu para manajer untuk mencapai tujuan-tujuan organisasi. Dalam hal ini, para manajer tetap bertanggung jawab penuh atas para bawahannya. Departemen SDM hanya memberikan dukungan dalam hal-hal yang terkait dengan pengelolaan SDM. Tujuan fungsional: menjaga kontribusi Departemen SDM dalam tingkat yang layak bagi kebutuhan-kebutuhan organisasi. Sumber-sumber daya yang akan terbuang percuma jika SDM tidak direncanakan secara optimal sesuai kebutuhan organisasi. Tujuan kemasyarakatan: bersikap etis dan bertanggung jawab sosial terhadap kebutuhan-kebutuhan dan tantangan-tantangan masyarakat sembari meminimalkan dampak negatif tuntutan-tuntutan dalam organisasi. Dan tujuan personal: membantu para karyawan mencapai tujuan-tujuan pribadi mereka sejauh tujuan-tujuan mendorong kontribusi individual bagi organisasi dipelihara, berpertahankan dan dimotivasi. Jika tidak demikian, kinerja dan kepuasan karyawan akan menurun dan karyawan bisa meninggalkan organisasi. Dan di sini ada fungsi-fungsi MSDM. Fungsi manajerial: 1. Planning, 2. Organizing, 3. Directing, dan 4. Controlling. Dan fungsi operasional: yang pertama, procurement, yang kedua, development, dan yang ketiga, compensation, dan keempat, integration, dan yang kelima, maintenance, dan keenam, spatial. Ya, itu saja materi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahil taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.